Ku setujui suamiku untuk menikah lagi. Setelah itu ku temui lawan bisnisnya dan menawarkan sesuatu yang akan menguntungkan antara kami berdua, hingga merugikan suamiku dan istri barunya, dan membuat mereka sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Aku, Nabila, istri sah dari Adrian, pengusaha sukses di bidang properti. Kami menikah 10 tahun, namun rumah tangga kami mulai hancur sejak kehadiran perempuan muda bernama Zeline, sekretaris baru Adrian yang ternyata licik dan haus kekayaan. Senja menggantung malu-malu di balik jendela ruang tamu, ketika suara derit pintu terdengar pelan namun mencabik-cabik keheningan rumah. Aku menoleh perlahan, mendapati Adrian, suamiku selama 8 tahun terakhir, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. Pucat, tegang, dan bersalah. Langkahnya pelan saat masuk ke dalam rumah, seolah setiap jejaknya membawa kabar duka. Ia tak langsung bicara, hanya meletakkan tas kerjanya di atas meja kecil di sudut ruangan, lalu berdiri diam di sana, memandangku seperti seseorang yang hendak meminta maaf sebelum menjatuhkan vonis hukuman mati. Aku menutup buku yang sedari tadi tak benar-benar kubaca. Hatiku tiba-tiba terasa berat, seperti ada kabut gelap menyelimuti dadaku. Ada firasat buruk. Dan firasat itu semakin kuat saat kutatap matanya yang tampak menghindari pandanganku. Laras. Suara Adrian akhirnya pecah, lirih dan nyaris gemetar. Aku perlu bicara. Aku mengangguk, menyandarkan punggungku ke sofa, mencoba terlihat tenang meski tanganku gemetar. Aku mendengarkan. Adrian menarik napas panjang. Ini bukan hal yang mudah. Aku sudah berpikir lama. Sangat lama. Aku tak menjawab, hanya menunggu. Tapi dadaku mulai terasa sesak, seperti terjepit sesuatu yang tak kasat mata. Aku ingin menikah lagi, katanya akhirnya. Suaranya patah, dan untuk sesaat dunia di sekitarku berhenti berputar. Aku mematung. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, hampir tak mengenali suaraku sendiri yang terdengar seperti bisikan luka. Adrian menatapku dengan mata yang basah tapi tak meneteskan air mata. Aku ingin menikahi Zeline. Zelin. Nama itu menyayat seperti belati. Asistennya. Perempuan muda yang sering datang ke rumah dengan senyum sopan dan suara manis. Perempuan yang selalu kuterima baik karena aku percaya pada suamiku. Perempuan yang kini menjadi calon istri keduanya. Aku tahu ini menyakitkan, Laras. Aku tahu. Tapi aku hanya ingin keturunan. Sudah hampir 1 dekade kita menikah, dan kamu belum juga hamil. Aku butuh anak. Seseorang yang akan meneruskan nama keluarga kita. Kalimat demi kalimatnya seperti palu godam yang menghantam jantungku. Nafasku tercekat. Tenggorokanku kering. Namun anehnya, aku masih bisa tersenyum. Entah dari mana aku mendapatkan kekuatan itu. Mungkin dari sisa-sisa harga diri yang masih berjuang untuk tetap berdiri meski jiwaku nyaris runtuh. Aku mengerti, suaraku terdengar tenang, terlalu tenang hingga membuat Adrian tampak kebingungan. Kamu tidak marah? Tanyanya ragu.
Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum lebih lebar. Untuk apa aku marah? Kalau itu yang kamu butuhkan. Kalau itu yang kamu anggap sebagai solusi dari masalah kita. Silakan. Nikahi dia. Adrian menatapku, seolah tak percaya bahwa aku bisa semudah itu memberi izin. Tapi Laras, aku tidak ingin kehilanganmu, katanya canggung. Aku hanya ingin melengkapi hidup kita. Kamu tetap istri pertamaku, kamu tetap orang yang aku cintai. Aku tertawa kecil, getir dan menyakitkan. Cinta? Setelah kamu meminta izin untuk membawa perempuan lain ke dalam hidupmu? Ia terdiam. Aku tidak akan menghalangimu, Adrian, ucapku lagi, lebih tegas. Tapi jangan pernah anggap sikapku ini sebagai tanda keikhlasan. Karena aku tidak ikhlas. Aku bangkit dari sofa, melangkah pelan ke arah jendela. Cahaya jingga matahari terakhir menyapu wajahku, tapi aku tak merasakan kehangatannya. Yang ada hanya dingin yang merambat dari dada ke seluruh tubuh. Aku hanya ingin melihat sejauh apa kamu akan pergi demi ambisimu. Demi keinginanmu akan keturunan. Dan ketika waktunya tiba, saat semuanya sudah kamu dapatkan, kamu akan tahu, Adrian, bahwa kamu telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia menatapku diam-diam. Ada ketakutan yang mulai muncul di wajahnya. Tapi aku tak peduli. Silakan nikahi Zeline, kataku sambil menoleh padanya. Karena saat kamu mengambil keputusan itu, kamu juga telah membangunkan sisi dalam diriku yang selama ini tidur. Sisi yang akan membuatmu menyesal telah menghancurkan perempuan yang pernah kamu janji akan bahagiakan seumur hidupmu. Aku meninggalkannya berdiri terpaku di ruang tamu, sementara hatiku, meski remuk dan berdarah, mulai menyusun rencana. Rencana balas dendam yang akan membuat luka ini menjadi kekuatan. Aku bukan korban. Aku adalah badai yang sedang diam. Dan Adrian baru saja memanggilnya. Hari itu langit mendung, seperti memahami isi hatiku yang kelabu. Tak lama setelah pesta pernikahan sederhana mereka, Zeline resmi pindah ke rumah kami. Rumah yang telah kuisi dengan cinta dan kerja keras selama 8 tahun pernikahan kami. Rumah yang dindingnya menjadi saksi saat aku pertama kali belajar memasak demi Adrian. Tempat aku menahan tangis saat hasil tes kehamilan terus-menerus menunjukkan satu garis. Kini, rumah itu terasa asing. Zeline datang dengan koper-koper besar dan senyum puas di wajahnya, seolah dialah yang selama ini berhak atas segalanya. Adrian membantunya membawa barang, tak sedikit pun menoleh ke arahku yang berdiri di sudut ruang tamu. Seolah aku hanya bayangan, tak terlihat. Tak penting. Hati-hati, yang ini mahal, jangan sampai jatuh. Ujar Zeline pada Adrian sambil menunjuk kotak berisi parfum dan make-upnya. Suaranya manja, penuh nada pamer, dan sengaja diucapkan cukup keras agar aku mendengar. Aku hanya diam, mencoba menelan amarah yang mulai menggenang di kerongkongan. Beberapa hari setelah kepindahannya, wajah aslinya mulai tampak. Ia tak lagi bersikap manis. Tak ada lagi senyum sopan atau suara lembut. Yang ada hanyalah sindiran tajam, nada bicara merendahkan, dan cara memandangku seperti aku ini pelayan di rumah sendiri. Laras, tolong bersihkan kamar tamu. Aku alergi debu, katanya suatu pagi sambil menyilangkan kaki di sofa, mengenakan daster mahal yang entah sejak kapan tergantung di lemariku. Aku menatapnya tajam, tapi tetap diam. Aku tahu kalau aku membalas, aku hanya akan memberi dia alasan untuk berpura-pura sebagai korban. Tak puas dengan sindiran halus, ia mulai menyerang langsung. Kamu tahu nggak, Mbak? Ucapnya sambil menyeruput kopi pagi dengan suara yang sengaja dibuat keras. Kalau aku jadi kamu, aku sudah angkat kaki dari rumah ini. Malu banget tinggal seatap sama suami yang udah nikah lagi gara-gara kamu mandul.
Aku terdiam. Nafasku tercekat. Kata itu, mandul, seperti pisau yang menancap tepat di ulu hatiku. Tapi aku tak ingin menangis di depannya. Tidak. Dia tak pantas melihat air mataku. Adrian duduk tak jauh dari kami, membaca koran, pura-pura tuli. Tidak ada pembelaan. Tidak ada amarah. Tidak ada kata-kata yang melindungiku, istrinya yang sah, yang telah menemaninya dari nol. Aku menatapnya, lelaki yang pernah kucintai sepenuh jiwa, tapi ia hanya menunduk, seolah kata-kata Zeline adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Zeline tertawa kecil. Tapi aku salut sama kamu, Mbak. Sudah tahu nggak bisa ngasih anak, masih betah tinggal di sini. Nggak punya malu, ya? Itu kalimat terakhir sebelum aku bangkit berdiri, meninggalkan ruang tamu dengan dada bergemuruh. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan akhirnya membiarkan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menggigit bibir, mencoba meredam suara tangis yang mencuat dari luka terdalam. Tapi saat air mata terakhir menetes, aku menatap bayanganku di cermin. Aku boleh jatuh, tapi aku tidak akan hancur, bisikku pada diriku sendiri. Zeline boleh menang hari ini, boleh menginjak harga diriku dan menjadikanku bahan olok-olok. Tapi ia lupa satu hal penting. Aku bukan perempuan lemah. Aku hanya sedang diam, karena sedang menyusun strategi. Mereka pikir aku akan menyerah, akan pergi, akan mengalah. Tidak, aku akan tinggal. Aku akan bertahan. Dan dari dalam rumah inilah aku akan memulai semuanya, dengan cara yang tak pernah mereka duga. Aku tidak akan membalas dengan emosi. Aku akan membalas dengan kemenangan. Karena perempuan yang terhina akan berubah menjadi kekuatan yang paling berbahaya. Malam telah larut saat aku berdiri di depan gedung kaca setinggi 7 lantai yang menjulang dingin di pusat kota. Angin malam berembus tajam, menyibak helaian rambutku, namun yang terasa justru api yang membakar di dalam dadaku. Gedung ini, menurut banyak orang, adalah markas dari pria yang pernah menjadi mimpi buruk terbesar dalam karir Adrian, Arvino Mahendra. Dulu, nama itu sering disebut Adrian dengan kemarahan yang nyaris tak terkendali. Arvino adalah mantan rekan bisnis yang berubah menjadi musuh bebuyutan. 5 tahun lalu, perseteruan mereka hampir membuat perusahaan Adrian kolaps. Tapi saat itu, aku yang berdiri di samping Adrian, membantunya bangkit. Aku, bukan Zeline. Dan kini, aku kembali ke titik konflik lama, bukan sebagai istri yang mendukung suami, tapi sebagai perempuan yang dikhianati, dan siap bertarung. Aku melangkah masuk ke dalam lobi dengan langkah percaya diri. Tubuhku dibalut blazer hitam dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan suara tegas. Tak ada ragu. Tak ada gentar. Hanya satu tujuan, menang. Asisten pribadi Arvino membawaku ke ruangannya di lantai paling atas. Suasana di sana hening dan profesional, tapi ketegangan langsung terasa ketika pintu terbuka dan mataku bertemu dengan matanya. Arvino menatapku tajam dari balik meja kerjanya. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang digulung di lengan, dengan dasi longgar dan rambut sedikit acak-acakan, seolah malamnya belum usai. "Laras?" tanyanya, suaranya datar namun menyiratkan keterkejutan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengingat siapa suamimu, kunjunganmu ini bisa jadi sangat menarik." Aku mendekat, duduk tanpa dipersilakan, menatapnya tanpa berkedip. "Aku kesini bukan sebagai istri Adrian," kataku tenang. "Aku kesini sebagai perempuan yang sedang memilih untuk bertarung." Alisnya terangkat. "Kamu sedang bertengkar dengannya? Persoalan rumah tangga tidak akan mengubah dinamika bisnis kami, Laras. Aku bukan pendengar curhat." Aku menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi,
lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku datang membawa tawaran, bukan keluhan. Dan kamu akan tertarik mendengarnya. Arvino tertawa pendek, sinis. Tawaran dari istri musuhku? Maaf, tapi itu terdengar seperti jebakan. Aku akan memberimu data lengkap sistem keuangan internal Adrian, ucapku tajam. Informasi sahamnya, proyek fiktif yang dia manipulasi untuk pencucian, siapa saja investor gelapnya, dan daftar klien-klien loyal yang paling mudah dipatahkan. Keheningan menggantung. Arvino tak tertawa lagi. Ia menatapku lekat, menilai apakah aku sedang menggertak atau benar-benar gila. Apa imbalannya? Tanyanya akhirnya, perlahan. Aku ingin masuk ke dalam proyekmu berikutnya. Bukan sebagai investor biasa. Aku ingin menjadi mitra. Dengan posisi strategis. Aku akan bantu kamu membuat perusahaan Adrian runtuh. Dan kamu, kita, akan berdiri di atas puing-puingnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Arvino menyandarkan tubuhnya, menatapku dengan campuran kagum dan kewaspadaan. Luar biasa, gumamnya. Kamu sungguh berubah, Laras. Kamu bukan istri yang dulu hanya diam di balik layar. Karena perempuan yang dikhianati, ucapku, suaraku datar namun menusuk, bisa berubah menjadi sosok yang lebih berbahaya dari siapapun yang pernah kamu lawan. Arvino terdiam, lalu tersenyum kecil. Dan kenapa aku harus percaya kamu tidak sedang menjebakku? Aku menatapnya dengan mata yang nyaris dingin. Karena aku tak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Harga diriku diinjak di rumahku sendiri. Suamiku menikahi wanita lain dan membiarkanku dihina seperti pelayan. Aku tidak datang untuk menjilat luka. Aku datang untuk memastikan mereka merasakan rasa sakit yang lebih dalam dari yang pernah kurasakan. Arvino menyilangkan tangan di depan dada. Kamu berbahaya. Aku tahu, jawabku singkat. Ia tertawa, kali ini tulus. Baiklah, Laras. Mari kita mulai perang kecil ini. Dan malam itu, dua musuh Adrian bersulang di atas meja yang dingin. Tapi di balik senyum, di balik gelas anggur merah, kami berdua tahu, ini bukan sekadar kerja sama. Ini adalah awal dari kehancuran besar yang sedang kususun, dengan tenang. Hari itu, langit begitu cerah, seolah tak tahu bahwa sebuah badai besar sedang menggulung hatiku. Aku baru saja pulang dari pasar kecil di sudut kompleks, membawa bahan-bahan kesukaanku, yang dulu juga disukai Adrian, saat kulihat pemandangan yang membuat langkahku terhenti di depan pagar rumah. Dua orang pembantu sibuk mengangkat koper dan dus-dus besar ke pinggir jalan. Barang-barangku, sepatuku, koleksi tas yang kupilih sendiri dari hasil menabung bertahun-tahun, buku harian masa remajaku yang selalu kusembunyikan di bawah bantal. Semua ditumpuk begitu saja, seperti sampah yang menunggu dijemput truk kebersihan. Aku melangkah cepat, jantungku berdetak tak beraturan. Ada apa ini? Kenapa barang-barangku dibawa keluar? Tanyaku dengan suara meninggi, dada sesak. Salah satu pembantu, Sarti, menunduk ketakutan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara yang begitu kukenal langsung terdengar dari balik pintu utama. Oh, kamu sudah pulang, ucap Zeline, dengan nada datar tapi penuh racun. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun rumah satin yang mengilap, rambutnya digelung rapi, dan wajahnya tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Apa maksudmu, Zeline? Tanyaku dengan rahang mengeras. Kenapa kamu menyuruh mereka mengeluarkan barang-barangku? Dia berjalan mendekat, pelan dan anggun, seperti ratu yang hendak menyampaikan hukuman pada pelayannya. Karena rumah ini sudah tidak butuh penunggu lama, seperti kamu, Mbak Laras. Kamu sendiri yang bilang, silakan nikahi Zeline.
kan? Nah, sekarang aku istri sah. Dan rumah ini sudah jadi rumahku juga. Aku memandangnya, nyaris tak percaya dengan kebiadabannya. Ini rumahku dan Adrian. Aku yang mendesain ruang tamu itu. Aku yang memilih warna cat dinding kamar. Aku yang bayar cicilan ini bertahun-tahun. Kamu juga yang bikin rumah ini jadi suram dan penuh kesedihan. Potongnya cepat. Kamu istri tua yang mandul dan menyedihkan. Aku nggak sanggup hidup seatap dengan bayangan penderitaan kamu yang bikin aura rumah ini jadi gelap. Aku mengatupkan bibirku, mencoba menahan amarah yang menggelegak. Tapi sebelum aku sempat berkata, Adrian muncul di belakangnya. Mataku langsung menatap suamiku, lelaki yang dulu pernah kucintai tanpa syarat. Tapi kali ini, aku melihatnya dengan sorotan berbeda. Penuh luka. Penuh kecewa. Adrian, kamu tahu ini rumah kita. Kenapa kamu diam saja melihat aku diperlakukan seperti ini? Ia tak menjawab. Hanya menatapku dengan wajah datar. Laras, mungkin ini waktu yang tepat buat kamu pergi dulu. Kasih ruang buat aku dan Zeline menata rumah tangga kami. Pergi? Aku tertawa lirih, getir. Jadi aku hanya pengganggu sekarang? Di rumah yang kubangun bersamamu? Zeline menyeringai, lalu menyodorkan amplop. Ini, Mbak, sedikit uang untuk pindahan. Jangan drama. Toh kamu perempuan mandiri. Katanya kuat. Harusnya bisa survive, kan? Aku tak menyentuh amplop itu. Sebaliknya, aku berdiri tegak, menatap mereka berdua, manusia yang dulu kusebut keluarga. Baik, kataku akhirnya. Kalian ingin aku pergi? Aku akan pergi. Sarti tanpa hendak menahan, tapi aku mengangkat tangan. Biar mereka merasa menang. Aku mengambil koperku dan berjalan menjauh dari rumah itu. Tapi saat sampai di depan gerbang, aku menoleh. Oh ya, Zeline, sebaiknya kamu periksa surat-surat rumah ini sebelum terlalu percaya diri. Zeline mengerutkan dahi. Karena rumah itu, ucapku tajam, masih atas namaku. Seluruh sertifikat, legalitas, dan dokumen kepemilikan, semuanya atas nama Laras Kirana. Kamu dan suamimu hanya tamu, yang belum tentu bisa kuterima kembali. Aku melangkah pergi, membiarkan keheningan dan keterkejutan mereka menggantung di udara. Air mataku jatuh, tapi bukan karena kalah. Melainkan karena aku tahu, langkahku keluar bukan akhir. Tapi awal dari kebangkitan seorang perempuan yang telah diusir dari rumahnya sendiri. Dan akan kembali dengan cara yang lebih menyakitkan dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Hari-hariku berubah sunyi sejak aku diusir dari rumahku sendiri. Tapi di balik kesunyian itu, ada badai yang sedang kususun dengan tenang. Aku tidak menangis lagi, tidak meratap, tidak memohon. Aku sibuk bertemu pengacara. Di sebuah ruang kantor yang dikelilingi rak penuh dokumen, aku duduk berhadapan dengan Ibu Maya, pengacara handal yang dulu pernah menangani kasus sengketa keluarga besar tokoh politik terkenal. Bu Laras, saya sudah pelajari semuanya. Sertifikat rumah atas nama Anda. Mobil juga Anda yang beli atas nama pribadi. Dan saham di perusahaan suami Anda itu masih status harta bersama, karena pernikahan kalian belum ada perceraian resmi. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan senyum yang mulai merambat di bibir. Eksekusi secepat mungkin. Tanpa peringatan. Aku ingin semuanya diamankan secara hukum sebelum Adrian menyadari niatku. Ibu Maya mengangguk tegas. Baik. Saya akan ajukan penetapan pengadilan untuk mengamankan aset sebagai hak istri sah. Dan jangan khawatir, semuanya akan dilakukan dengan senyap. Dan benar saja. Dalam waktu 2 minggu,
Surat-surat itu selesai. Rumah mewah yang dulu mereka usir aku dari dalamnya, resmi dibekukan status kepemilikannya atas perintah pengadilan. Mobil SUV hitam yang selama ini dipakai Zeline untuk bergaya di media sosial, sudah ditarik leasing karena bukti pembayaran berasal dari rekening pribadiku. Yang paling manis, saham Adrian di perusahaan utama tempat ia berdiri sebagai CEO, 40% diantaranya, sekarang resmi ditahan pengadilan dan tak bisa diperjualbelikan tanpa izinku. Aku duduk di kafe sore itu, menyeruput teh hangat, sambil membaca berita kecil di portal bisnis online. Perusahaan Adrian Mahesa alami pembekuan saham mitra. Investor pertanyakan legalitas aset. Dan hanya selang 1 jam setelah berita itu muncul, teleponku berdering. Namanya muncul di layar, Adrian. Aku mengangkat. Tak ada salam. Apa yang kamu lakukan, Laras? Suaranya meledak, penuh kemarahan dan kepanikan. Gimana bisa kamu bekukan sahamku? Kamu tarik rumah? Mobil? Kamu gila? Aku tersenyum kecil, menyandarkan tubuh ke kursi. Aku hanya mengambil hakku, Adrian. Hak seorang istri sah. Aku belum pernah tanda tangan surat cerai, bukan? Jadi menurut hukum, kita masih suami istri. Dan semua yang kamu bangun setelah menikah denganku, setengahnya milikku. Ini ulah pengacaramu itu. Kamu gak akan bisa hancurkan aku dengan cara licik kayak gini. Teriaknya, nadanya seperti orang yang tak percaya telah dipermalukan. Aku menahan tawa. Licik? Kamu menyebut ini licik setelah kamu menikah lagi diam-diam, membiarkan aku diusir dari rumahku sendiri, dan membiarkan wanita itu menghinaku setiap hari di tempat yang kubangun bersama kamu. Ia terdiam. Tak ada pembelaan. Hanya hembusan napas marah dari seberang. Kamu pikir aku akan diam selamanya? Lanjutku, kini dengan nada datar namun menohok. Kamu pikir perempuan yang kau injak bisa dibungkam selamanya dengan luka? Tidak, Adrian. Luka itu sedang kujadikan senjata. Kamu main api, Laras. Dan kamu lupa siapa yang menyalakan apinya dulu. Klik. Aku menutup telepon. Di saat yang sama, aku menerima pesan dari Ibu Maya. Semua aset sudah aman secara hukum. Jika mereka nekat menyentuhnya, kita gugat balik. Aku tersenyum sendiri. Bukan senyum kemenangan yang penuh dendam, tapi senyum ketenangan seorang perempuan yang akhirnya bangkit. Zeline boleh menang di ranjang, tapi aku menang di medan yang lebih besar. Di ruang hukum, di dunia nyata, dan di hati nurani mereka yang tahu siapa yang benar. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa, tapi dunia Adrian Mahesa mulai gelap secara perlahan dan menyakitkan. Sementara ia masih sibuk mempertahankan rumah tangganya yang retak dan reputasinya yang goyah. Aku, Laras Kirana, berdiri di atas panggung sederhana namun elegan, di sebuah ballroom hotel bintang 5. Di hadapanku, para investor properti, media nasional, dan jajaran petinggi bank duduk menyimak peluncuran proyek terbaru yang telah kususun diam-diam bersama seseorang yang dulu dianggap musuh Adrian, Arvino Mahendra. Proyek Aluna Residence bukan hanya soal rumah. Ucapku dengan nada mantap, mataku menyapu hadirin, tetapi tentang gaya hidup baru. Tentang integrasi kenyamanan, desain futuristik, dan harga yang masuk akal bagi keluarga muda yang mendambakan tempat tinggal berkelas. Tepuk tangan menggema. Blitz kamera menyorot wajahku. Aku berdiri tenang, mengenakan setelan putih gading dan heels tinggi, menyembunyikan gemetar kecil di tangan yang sebenarnya tak sabar, melihat kejatuhan orang yang dulu mengusirku dari rumahku sendiri. Arvino berdiri di sampingku, menyeringai tipis saat membisikkan, Adrian pasti mencium bau ini besok pagi. Kau siap? Aku hanya menjawab dengan satu kalimat pendek.
Sudah lama aku menunggu hari ini. Dan benar saja, hari berikutnya jadi awal dari gempa yang pelan tapi pasti mengguncang bisnis Adrian. Klien-klien besar mulai menarik komitmen dari proyek Adrian. Beberapa kontrak dibatalkan secara sepihak. Pelan-pelan, mereka beralih ke proyek kami, yang menawarkan kualitas lebih baik, desain lebih segar, dan tentu saja harga yang jauh lebih bersaing. Sementara itu, media mulai ramai memberitakan fenomena tersebut. Pendatang baru saingi perusahaan properti Mahesa Group. Ada apa? Aluna Residence curi perhatian pasar. Investor lama Adrian beralih haluan. Di ruang kantor Adrian, suasana mulai memanas. Sekretarisnya mondar-mandir gelisah, staf keuangan menurunkan laporan harian dengan wajah tegang. Adrian duduk di balik meja, membuka grafik saham yang menurun drastis. Saham Mahesa Group turun 15% dalam 2 minggu. Ia mengepalkan tangan. Ini pasti kerjaan Laras dan Arvino. Zeline yang duduk di sofa dengan wajah panik, mendesis. Kamu diam aja waktu dia tarik rumah, tarik mobil. Sekarang dia tarik klienmu juga. Dia mau menghancurkan kamu, Adrian. Adrian berdiri dengan cepat, matanya merah menahan marah. Dia nggak mungkin jalan sendiri. Dia bukan perempuan yang mengerti dunia bisnis. Zeline mendengus. Dan kamu salah besar. Perempuan yang disakiti bisa belajar jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Sementara itu, aku duduk di ruang kerja baruku, ditemani suara lembut musik klasik dan secangkir kopi hangat. Aku membuka laporan masuk dari tim pemasaran. Proyek kami sudah capai 70% penjualan tahap awal dalam waktu 2 minggu. Aku menatap laporan itu dengan sorot mata tajam. Inilah bedanya, Adrian, gumamku pelan. Kamu membangun bisnis di atas egomu. Aku membangunnya di atas kehancuran yang kamu tinggalkan. Telepon berdering. Kali ini dari salah satu klien lama Adrian yang dulu pernah memandangku sebelah mata. Ia kini menginginkan unit di proyekku, sekaligus menawarkan kolaborasi. Aku hanya tersenyum dan menjawab, dengan senang hati. Tapi sekarang, kamu bicara dengan pemilik proyek, bukan sekadar istri dari seseorang. Kini Adrian mulai menyadari, perang yang dia kira sudah ia menangkan, baru saja dimulai. Dan musuhnya, bukan Arvino, bukan pasar. Tapi perempuan yang dulu dia rendahkan, yang kini bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk mengambil semua yang pernah menjadi miliknya. Hari itu, aku diundang ke acara makan malam keluarga besar Adrian di rumah mewah orang tuanya. Undangan yang tak kusangka, dan jelas bukan karena Adrian atau Zeline ingin menunjukkan keramahan. Mereka ingin pamer. Itu sudah terasa sejak aku memasuki ruang makan besar itu, dengan puluhan mata yang langsung menoleh ke arahku. Sebagian sinis, sebagian iba. Aku datang sendiri, mengenakan gaun hitam sederhana, tanpa perhiasan mencolok, tanpa riasan berlebihan. Tapi aku tahu, kehadiranku cukup untuk mengusik ketenangan yang coba mereka bangun. Zeline duduk di sebelah Adrian, mengenakan gaun merah menyala yang sengaja memperlihatkan perutnya yang sedikit menonjol. Matanya menyapu ruangan, lalu menghujamku dengan tatapan menang. Tiba-tiba, suara sendok dipukulkan pelan ke gelas oleh Adrian. Semua, boleh saya minta perhatian sebentar? Semua orang hening. Lalu Adrian berdiri, menarik tangan Zeline, dan menatap semua orang di meja makan. Kami punya kabar bahagia, katanya dengan senyum tipis. Zeline, istri saya, sedang mengandung. Ruang makan meledak oleh tepuk tangan dan seruan bahagia. Ibunya Adrian langsung berdiri, memeluk Zeline erat. Akhirnya, cucu yang kita tunggu-tunggu.
Kalian diberkati. Saudara-saudara Adrian bersalaman, mengucapkan selamat. Bahkan ada yang menatapku sesaat, tatapan kasihan yang lebih menyakitkan dari hinaan. Dan Zeline, tentu saja, memainkan perannya dengan sempurna. Ia berdiri dengan anggun, lalu menatapku lurus-lurus sambil mengelus perutnya. Maaf ya, Mbak Laras. Aku tahu ini mungkin berat untukmu. Tapi akhirnya, Adrian akan menjadi ayah. Aku tersenyum, kecil, lembut, lalu menundukkan kepala sedikit, seolah mengalah. Selamat, Zeline. Semoga anakmu sehat dan jadi penerus yang kamu impikan. Terima kasih, jawabnya manis, lalu membalikkan badan, dengan senyum licik yang tak bisa ia sembunyikan. Semua orang sibuk bergembira. Tapi mereka lupa satu hal. Perempuan yang paling diam adalah yang paling banyak tahu. Dan aku tahu sesuatu. Sesuatu yang akan menghancurkan senyum itu. Karena seminggu lalu, asisten rumah tangga lama Zeline diam-diam menemuiku. Dengan suara bergetar, dia menunjukkan bukti, hasil pemeriksaan klinik Zeline dari 3 bulan lalu, diagnosis kemandulan karena komplikasi rahim bawaan. Aku menyimpan hasil itu. Tak membalas dengan amarah, tak menyebar berita. Belum saatnya. Karena jika benar Zeline kini mengandung, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memalsukan kehamilan demi mempertahankan posisinya. Kedua, anak itu bukan anak Adrian. Dan jika satu dari 2 kemungkinan itu benar, maka bukan hanya rumah tangga mereka yang akan runtuh. Seluruh reputasi dan harga diri Adrian di depan keluarganya akan hancur berkeping-keping. Aku duduk tenang di ujung meja, memainkan sendokku. Mereka tertawa, merayakan. Sementara aku sedang menunggu waktu untuk menyerang balik. Dengan 1 kalimat, 1 dokumen, 1 kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen, ditemani suara kota yang berdesakan dengan gemuruh pikiranku. Angin menyapu rambutku yang tergerai, dan langit tampak menggantung tanpa bintang. Sudah berbulan-bulan sejak Zeline mengumumkan kehamilannya. Sejak itu pula, keluarga besar Adrian memujanya seolah ia bidadari penyelamat garis keturunan. Sementara aku tetap menjadi bayangan masa lalu yang mereka lupakan. Tapi satu hal yang tak mereka tahu, aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya menunggu waktu. Dan waktu itu telah tiba. Aku menerima pesan dari Ferry, detektif swasta yang kupekerjakan dengan sangat hati-hati. Bu Laras, kami menemukan sesuatu. Zeline memiliki hubungan khusus dengan seorang pria asing, investor dari Kanada. Kami dapatkan foto dan bukti pertemuan mereka, sering terjadi sebelum kehamilan diumumkan. Aku membaca pesan itu dengan napas tertahan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena kebenaran yang selama ini hanya kuduga, kini menjelma nyata. Ferry mengirimiku foto, Zeline dengan seorang pria bule berpenampilan rapi, memeluk mesra di sebuah restoran tepi pantai di Bali. Waktu pengambilan, 2 minggu sebelum dia menyatakan hamil. Tapi aku tahu, bukti foto belum cukup. Dunia membutuhkan fakta yang tak bisa terbantahkan. Maka aku mengambil langkah selanjutnya. Diam-diam, lewat relasi lamaku di klinik langganan keluarga Mahesa, aku dapatkan akses ke data medis dan sampel darah yang diambil saat kontrol kehamilan. Ferry menyarankan agar kita uji DNA diam-diam, membandingkan data darah janin dengan profil genetik Adrian. Dan hasilnya, memukul seperti palu ke tengah meja. Janin itu bukan darah daging Adrian. Beberapa hari kemudian, aku duduk di sebuah kafe, menatap layar laptopku. Jari-jariku menari menyusun kalimat.
Skandal keluarga pengusaha terkenal, dugaan anak di luar nikah dari istri muda CEO Mahesa Group. Aku mengunggahnya lewat akun anonim yang kukelola. Lalu kubagikan ke beberapa akun gosip besar, media online, dan forum bisnis yang memiliki reputasi menggiring opini publik. Aku tahu cara kerja dunia ini. Butuh satu percikan kecil untuk membakar istana megah yang tampak kokoh. Dan percikan itu meledak ke seluruh penjuru media dalam waktu 24 jam. Di rumah Adrian, suasana berubah mencekam. Ponsel terus berdering. Wartawan berdiri di depan pagar rumah, mengetuk gerbang sambil berteriak-teriak, "Benarkah anak dalam kandungan Zeline bukan anak Pak Adrian? Kami hanya butuh konfirmasi, Pak." Zeline panik. Ia menangis dan membanting ponselnya setelah membaca tajuk utama. DNA gagal cocok, bayi Zeline diduga bukan anak kandung Adrian Mahesa. Ia melirik Adrian dengan mata sembab. "Kamu percaya aku, kan? Kamu nggak percaya tulisan murahan itu, kan?" Adrian terdiam. Napasnya berat. Matanya merah. "Jawab aku, Adrian. Aku ini istrimu. Kamu percaya aku atau media?" Dengan suara rendah, hampir bergetar, Adrian berkata, "Klinik tempat kita kontrol kehamilan, itu milik keluarga aku. Semua data dari sana masuk ke sistem. Aku sudah tanya ke dokter pribadi kita." Zeline membeku. Tangisnya berhenti. "Aku juga udah cocokkan tanggal, D, dan aku lihat hasilnya." Adrian berdiri pelan, lalu menatap Zeline lurus-lurus. "Anak itu bukan anakku. Adrian, aku bisa jelasin." "Jangan!" teriak Adrian tiba-tiba, membanting gelas ke lantai hingga pecah. "Cukup. Selama ini kamu bikin semua orang berpikir aku laki-laki sempurna karena akan jadi ayah. Tapi kenyataannya, kamu permalukan aku di depan dunia." Tangis Zeline meledak. "Aku lakukan ini karena aku takut kamu bakal tinggalin aku kalau aku nggak bisa kasih keturunan. Aku takut kamu kembali ke dia, ke Laras." Suasana hening. Adrian menunduk. Nafasnya masih tersengal. Tapi sorot matanya perlahan berubah. "Jadi benar, kamu hamil dari pria lain?" tanyanya dengan suara rendah, getir, dan hampa. Zeline tak menjawab. Keheningan itu lebih memekakan telinga daripada ribuan teriakan. Sementara itu, aku menonton semua perkembangan itu dari layar laptopku. Wajah Zeline terpampang di berita pagi, ditulis dengan huruf kapital. "Zeline Mahesa hamili anak investor asing? Inilah kisah sebenarnya." Dan di bawahnya, foto Adrian yang keluar dari rumah orang tuanya tanpa cincin kawin di jari. Aku menutup laptop, menyesap teh hangatku, lalu tersenyum, bukan karena puas, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Mereka pikir aku akan hancur saat ditinggalkan. Tapi mereka lupa, aku adalah badai yang mereka ciptakan sendiri. Hujan turun deras siang itu, menghantam kaca jendela apartemenku seperti mengetuk-ngetuk dengan paksa. Aku sedang duduk membaca laporan keuangan terbaru dari proyek bersama Arvino ketika suara bel pintu terdengar nyaring, disertai ketukan keras dan berulang, seperti orang yang tidak datang membawa kabar baik. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri seseorang yang wajahnya tak pernah berubah sejak hari pertama aku menikah dengan Adrian. Nyonya Mariana Mahesa, ibu mertuaku. Dengan mantel basah, raut wajah keras, dan sorot mata yang tak menyimpan sedikitpun kehangatan, ia melangkah masuk tanpa meminta izin. "Aku kira kamu akan punya sedikit rasa malu untuk tidak ikut campur setelah membuat semua ini kacau," serunya lantang, tanpa basa-basi. Aku menutup pintu perlahan, menatapnya tenang. "Silakan duduk, Bu."
Aku nggak datang untuk duduk. Suaranya menggema. Aku datang untuk menuntut penjelasan. Kamu yang mulai semua ini, Laras. Kamu yang biarkan Adrian hancur di depan publik. Kamu yang buat keluarga kami jadi bahan olokan. Aku berdiri diam, menatapnya tanpa gentar. Hatinya terbakar oleh skandal yang baru-baru ini mencoreng nama baik Mahesa Group, skandal yang ia kira muncul begitu saja dari langit. Selama ini kamu diam, berpura-pura baik. Tapi ternyata kamu ular berbisa, katanya dengan suara getir. Mungkin kamu memang mandul, tapi kau lebih jahat dari yang kukira. Aku menarik napas dalam-dalam. Sudah selesai, Bu? Tanyaku lirih tapi tajam. Ia menatapku penuh amarah. Belum. Aku ingin kamu tahu, kalau kamu bukan perempuan yang pantas jadi istri Adrian sejak awal. Kau cuma bayangan di balik reputasi kami. Dan sekarang kamu balas dendam? Aku mengangguk pelan. Lalu melangkah ke lemari kecil di sudut ruangan. Kubuka laci paling bawah dan mengeluarkan satu berkas tebal yang telah lama kusimpan. Hanya untuk hari seperti ini. Kalau ibu datang ke sini untuk mencari kambing hitam, kataku sambil menyerahkan berkas itu ke tangannya, maka bacalah ini baik-baik. Ia meraih dokumen itu dengan kasar, membuka halaman pertama. Matanya menatap, rekaman transaksi, foto, dan salinan percakapan Adrian dengan Zeline, sejak 2 tahun lalu. Semuanya bertanggal sebelum Adrian meminta izin menikah lagi padaku. Dan di antara lembaran itu, satu halaman kecil yang kutaruh paling belakang. Transfer dari rekening pribadi Nyonya Mariana ke rekening Zeline. Tertulis, bantuan dana pribadi, tepat 1 minggu setelah Adrian dan Zeline pertama kali kepergok makan malam berdua. Ia mulai gemetar. Suaranya melemah. Apa maksudmu ini? Aku menatapnya lurus, kali ini dengan nada yang tak bisa ditawar. Adrian sudah selingkuh sejak jauh sebelum dia minta izin padaku. Dan ibu tahu. Bahkan ibu bantu. Karena ibu takut aku tak bisa beri cucu. Karena menurut ibu, aku tak pantas jadi penerus keluarga Mahesa. Aku tahu semuanya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku belum selesai. Tapi waktu itu, aku diam. Karena aku masih menghormati nama baik keluarga ini. Aku menahan malu, rasa hancur, bahkan saat Zeline pindah ke rumah dan menghina aku di depan para pembantu. Aku melangkah lebih dekat, menatap wajah wanita yang dulu kupanggil ibu dengan hormat. Dan sekarang, setelah semuanya meledak karena perbuatan anak dan menantu yang ibu lindungi, ibu datang, menyalahkan aku. Ia menggeleng pelan, air matanya mulai jatuh. Tapi egonya masih bicara lebih dulu. Aku cuma ingin Adrian bahagia. Bahagia? Suaraku meninggi. Dengan kebohongan? Dengan anak dari pria lain? Dengan istri yang menjadikan kehamilan sebagai tiket untuk naik derajat. Ia terdiam. Napasnya tersengal. Tangannya meremas berkas yang tadi ia pegang erat. Aku menatapnya lebih lembut kali ini. Saya tidak minta ibu membela saya, Bu. Tidak juga minta pengakuan. Tapi kalau ibu tak bisa mengakui siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga ini, maka ibu tak punya hak untuk menuduh saya. Ia terduduk di sofa. Untuk pertama kalinya, Nyonya Mariana Mahesa tidak lagi bicara. Ia menangis, diam-diam. Sementara aku berdiri di sana, tidak lagi sebagai menantu yang ditindas, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berdiri tegak atas kebenaran yang selama ini dikubur demi harga diri keluarga orang lain. Berita tentang kebohongan Zeline dan pengkhianatan Adrian menyebar luas bak api yang tak bisa dipadamkan. Setelah ibunya datang untuk menyalahkanku, media seakan-akan menggiring opini untuk menjadikanku kambing hitam dari segala kehancuran ini.
Mereka menulis headline yang semakin kejam setiap harinya. Laras Mahesa, wanita mandul yang merusak keluarga suami. Gosip-gosip liar pun tersebar, tidak hanya tentang pengkhianatan Adrian, tapi juga tentang masa laluku. Mereka menggambarkanku sebagai wanita yang terlalu berambisi, pemarah, dan yang paling kejam, seorang wanita yang tidak mampu memberi keturunan. Zeline, dengan tangan panjangnya, berhasil mengubah cerita seolah aku yang menyebabkan semua ini. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, Laras adalah wanita yang penuh dendam. Setelah tidak bisa memberikan anak pada Adrian, dia cemburu dan berusaha menghancurkan kebahagiaan kami. Kami hanya ingin menjadi keluarga yang utuh, dan dia tidak bisa menerima itu. Aku menahan diri. Selama berhari-hari, aku memilih diam, membiarkan media menghakimi. Aku berpikir, ini waktunya untuk aku melakukan sesuatu. Suatu hari, sebuah undangan datang padaku, undangan untuk tampil sebagai pembicara dalam forum perempuan pengusaha yang akan diadakan di Jakarta. Tema forum tersebut adalah perempuan tangguh, menghadapi tantangan dan mengubah krisis menjadi kesempatan. Sebuah kesempatan untuk tampil di depan umum dan berbicara tanpa ada yang bisa membungkamku. Aku mempersiapkan diri dengan hati-hati. Bagaimana bisa aku menjelaskan semua yang terjadi tanpa terlihat seperti korban? Bagaimana bisa aku membalikan citra buruk yang sudah melekat padaku? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku. Akhirnya, hari itu datang. Aku mengenakan gaun hitam dengan potongan yang sederhana dan riasan yang minimalis. Panggung besar di depan mataku menyambutku dengan sorotan lampu terang. Aku berjalan menuju podium dengan langkah mantap, meski di dalam hatiku masih ada keraguan. Mikrofon di depan bibirku terasa berat, tapi aku tahu aku harus berbicara, untuk diriku sendiri, dan untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Aku membuka dengan senyuman yang kuat, tapi penuh makna. Selamat pagi, para perempuan hebat. Aku memulai, suaraku mantap namun lembut. Hari ini, saya di sini bukan untuk menceritakan kisah saya sebagai istri yang terluka, atau sebagai perempuan yang dihina. Saya di sini untuk menceritakan tentang bagaimana kita sebagai perempuan, kita yang kadang-kadang dipaksa diam oleh suara-suara yang meremehkan kita, akhirnya bisa bangkit dan mengubah kisah itu sendiri. Aku berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi kata-kataku untuk meresap. Beberapa waktu lalu, saya mengalami sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang bisa menghancurkan siapapun. Saya dihina, difitnah, dan disebut sebagai wanita yang tidak berguna hanya karena saya tidak bisa memberikan anak kepada suami saya. Dan lebih parahnya lagi, semua itu datang dari mereka yang saya percayai, dari keluarga yang seharusnya mendukung saya. Di depan audiens yang kini terdiam, aku melanjutkan, namun, bukan itu yang saya pilih untuk saya percayai. Saya percaya bahwa seorang perempuan tidak diukur dari seberapa banyak anak yang bisa dia lahirkan, atau seberapa banyak cinta yang bisa dia berikan dalam rumah tangga. Seorang perempuan diukur dari ketangguhannya untuk terus bertahan dan bangkit, apapun yang terjadi. Aku menatap langsung ke kamera yang menyiarkan acara ini ke seluruh dunia maya, tahu bahwa mereka yang sudah menghakimiku sedang menonton. Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk diam, untuk menghormati nama baik keluarga saya, meskipun saya tahu bahwa ada kebenaran yang disembunyikan. Tapi kali ini, saya tidak akan diam lagi. Saya memilih untuk berbicara, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berhak untuk dihargai dan dihormati. Ada jeda hening. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu ini adalah saat yang tepat. Aku melanjutkan, jika saya harus disalahkan atas kehancuran rumah tangga saya terima. Tapi saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk mereka yang menyebarkan kebohongan,
menulis sejarah yang tidak adil tentang saya. Saya seorang perempuan yang berdiri atas kebenaran, dan saya tidak takut menghadapi apapun yang datang setelahnya. Aku menatap audiens sekali lagi, dan kali ini ada rasa percaya diri yang mengalir dalam diriku. Dan untuk kamu, Zeline, yang menuduh saya dengan segala kebohongan itu, saya ingin kamu tahu, dunia tidak hanya akan mendengar kisah kamu. Dunia akan mendengar kisah saya juga. Setelah acara itu selesai, saya langsung kembali ke apartemen. Ponselku berdering tanpa henti. Berita tentang forum tersebut menyebar dengan cepat. Netizen mulai memberikan dukungan yang tak terduga. Mereka tidak hanya berbicara tentang saya, tetapi juga memuji keberanian saya untuk berbicara jujur tentang diri saya. Berita itu muncul di berbagai platform sosial media. Laras Mahesa, dari wanita yang dihina, menjadi perempuan yang bangkit. Dukungan pun terus mengalir. Tidak hanya dari perempuan, tapi juga banyak laki-laki yang mulai menyadari bahwa apa yang Zeline lakukan adalah sebuah kebohongan besar. Bahkan, ada banyak pengusaha perempuan yang menulis di kolom komentar, memberi semangat agar aku terus maju. Citra Zeline, yang sebelumnya tampak sempurna di mata banyak orang, kini mulai tergerus. Berita tentang kehamilannya yang tidak sah, tentang pengkhianatan Adrian, mulai menggema ke seluruh dunia. Aku duduk di sofa, menatap layar ponselku yang penuh dengan pesan-pesan dari orang-orang yang memberi dukungan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku telah mendapatkan kembali suara saya, dan tidak ada yang bisa merampasnya lagi. Hari itu, hujan turun dengan lebat, seolah langit tahu apa yang sedang terjadi. Berita tentang kebangkrutan Mahesa Group akhirnya diumumkan secara resmi. Proyek-proyek yang dulu menjanjikan keuntungan besar kini terhenti. Para investor yang dulu dengan percaya diri menanamkan modal mereka dalam bisnis Adrian satu persatu mulai menarik diri, dan bank yang dulu memberikan pinjaman tanpa ragu kini datang menagih dengan penuh tekanan. Aku duduk di sofa apartemenku, menatap layar ponselku yang penuh dengan notifikasi. Salah satu berita utama yang muncul di media adalah Mahesa Group secara resmi dinonaktifkan, aset dijual. Seketika, hati ini tak bisa menahan sebuah senyuman sinis yang mengembang perlahan. Ini adalah akhir yang telah lama aku tunggu-tunggu. Aku ingat betul saat Adrian dan aku pertama kali membeli rumah itu bersama-sama. Rumah yang dulu kuanggap sebagai simbol dari segala impian kami. Rumah yang penuh dengan kenangan, yang kini menjadi tempat bagi Zeline dan Adrian untuk menikmati kebahagiaan yang terbangun dari pengkhianatan. Rumah itu, yang akhirnya berhasil mereka rebut dariku dengan cara yang begitu licik. Tapi kini, rumah itu harus dijual. Sebuah keputusan yang tak bisa dihindari oleh Adrian. Teleponku berdering, dan aku tahu siapa yang menelepon. Adrian. Aku menerima panggilan itu, meskipun tak ada niat untuk berbicara lama. Suara Adrian di ujung telepon terdengar lelah dan putus asa, berbeda dengan suaranya yang dulu penuh percaya diri. Laras, aku butuh bicara. Suaranya terdengar berat, serak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Apa yang bisa kita bicarakan? Adrian, bukankah semuanya sudah jelas? Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menjual rumah itu. Semua yang ada sekarang harus dijual, Laras, katanya, dan aku bisa merasakan ketegangan di suaranya. Aku tahu kamu pernah bilang rumah itu milikmu, dan aku minta maaf. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak langsung menjawab, seolah meresapi kata-katanya. Begitu banyak hal yang ingin aku katakan, tentang kebohongan, tentang pengkhianatan, tentang betapa hancurnya aku melihatnya begitu tenggelam dalam ego dan kebanggaan. Tapi aku memilih untuk tidak berbicara. Aku hanya membiarkan kesunyian di antara kami menjadi jawabannya.
Akhirnya, aku berkata dengan suara yang lebih datar, lebih tajam daripada sebelumnya, "Tidak perlu minta maaf, Adrian. Rumah itu tidak ada artinya lagi. Jangan khawatirkan itu. Kamu hanya harus fokus pada apa yang datang setelah ini." Aku tahu, meskipun ia sudah merasakan getaran dari kegagalan yang semakin besar, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Proyek-proyek yang dulu dia harapkan akan menjadi tonggak kesuksesan kini terhenti. Persaingan dengan kami, yang telah mengubah pasar properti dengan konsep modern dan harga bersaing, menjadi alasan utama mengapa klien-kliennya mulai kabur. Aku tahu, Arvino dan aku tidak hanya mengalahkan mereka dengan produk, tapi juga dengan strategi yang lebih cerdas. Dan akhirnya, semuanya runtuh begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi dari pengacaraku yang mengabarkan bahwa Mahesa Group telah menyelesaikan proses kebangkrutan dan aset perusahaan akan dilelang. Rumah itu, yang dulu terasa seperti pusat dari kehidupan kami, kini sudah masuk dalam daftar untuk dijual. Ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ada rasa kemenangan yang pahit, namun aku tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam setiap langkah Adrian mencoba untuk menyelamatkan sisa-sisa perusahaannya, ia tak pernah menyadari betapa banyak yang telah ia hancurkan. Perusahaan itu adalah cermin dari egonya, yang ingin membuktikan dirinya lebih besar, lebih kuat, dan lebih berhasil daripada yang lain. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, semuanya sudah selesai. Namun, di balik itu, aku tak bisa menghindari sebuah perasaan, kebebasan. Selama bertahun-tahun aku terjebak dalam bayang-bayang pernikahan ini, dalam bayang-bayang kebohongan yang terbungkus rapat oleh keluarga Mahesa. Kini, aku bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk mulai menata kembali hidupku. Suatu sore, saat aku sedang berdiri di balkon apartemenku, melihat matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, sebuah pesan masuk dari Arvino. "Laras, kita baru saja menandatangani kontrak dengan klien besar untuk proyek terbaru kita. Ini akan menjadi langkah besar. Kamu sudah siap untuk menghadapi semua ini?" Aku membalas dengan satu kata yang penuh makna. "Siap." Aku tahu, di balik kebangkrutan Adrian, ada awal baru yang lebih baik. Tidak hanya bagi bisnis kami, tetapi juga untuk hidupku. Kini, aku adalah wanita yang tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit dari segala yang telah terjadi. Segala yang terjadi dengan Adrian, Zeline, dan Mahesa Group kini terasa seperti sebuah putaran roda yang semakin berputar tanpa henti. Setelah kebangkrutan yang menimpa Adrian, aku tahu bahwa hidup kami akan berjalan ke arah yang berbeda. Namun, ternyata Zeline masih memiliki kekuatan untuk merusak segalanya, dan aku tahu bahwa hanya satu hal yang bisa menghentikan langkahnya, mengungkapkan kebusukan yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Zeline, yang selama ini tampil sebagai wanita muda yang angkuh dan penuh percaya diri, tak pernah sekalipun merasa takut dengan konsekuensi tindakannya. Ia mengira setelah berhasil menggulingkanku dari rumah dan menguasai Adrian, ia akan bebas melakukan apa saja. Namun ia keliru. Setelah beberapa waktu, aku mendengar kabar bahwa Zeline diangkat sebagai direktur sementara perusahaan, menggantikan Adrian yang terpuruk. Saat itulah aku mulai mencium bau busuk. Aku mendengar rumor bahwa selama masa kepemimpinan Zeline, beberapa proyek besar yang ditangani oleh perusahaan mulai mengalami kekurangan dana yang mencurigakan. Ini bukan kebetulan. Zeline, dengan segala ambisinya, telah menggunakan posisinya untuk menggelapkan uang perusahaan demi kepentingan pribadinya. Aku menghubungi Arvino, yang sekarang menjadi mitra strategisku dalam banyak hal. "Arvino, aku butuh bantuanmu." Zeline terlibat dalam penggelapan dana besar-besaran selama dia jadi direktur sementara.
Aku tahu dia mengincar proyek besar itu. Aku ingin semua bukti itu terkumpul dan dia jatuh. Arvino menjawab dengan nada yang penuh tekad. Kamu tahu, Laras, ini akan jadi langkah besar. Tapi jika kita berhasil, tidak ada yang akan bisa mengelak dari apa yang dia lakukan. Aku akan mulai menghubungi orang-orang di dalam perusahaan. Malam itu, Arvino menghubungiku dengan hasil investigasi awal. Aku sudah dapatkan salinan transferan dana yang tidak tercatat. Semua jejak uang itu mengarah ke beberapa rekening yang tidak sah. Tapi kita butuh lebih banyak bukti. Aku berpikir keras. Satu-satunya cara untuk membuat Zeline terpojok adalah dengan menyebarkan bukti-bukti tersebut ke pihak berwenang. Aku tidak ingin lagi ada ruang untuk penyangkalan. Zeline harus membayar atas tindakannya. Aku mengumpulkan semua informasi dan data yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana Zeline mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Melalui saluran yang telah kami atur dengan Arvino, aku memastikan bahwa bukti tersebut sampai ke pihak berwajib tanpa bisa dilacak. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang duduk di ruang kerjaku, aku menerima kabar yang membuat hatiku berdegup kencang. Di layar ponselku, muncul headline besar dari situs berita terkemuka. Direktur sementara Mahesa Group ditangkap terkait kasus penggelapan dana proyek. Berita itu datang dengan rincian yang sangat mengguncang. Zeline, yang sebelumnya dengan angkuh merasa berada di atas angin, kini terpojok oleh bukti-bukti yang tak bisa ia pungkiri. Ia ditangkap oleh pihak berwajib setelah hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dirinya telah memanipulasi dana proyek dan mengalirkannya ke rekening pribadi. Proyek-proyek besar yang digembar-gemborkan selama ini ternyata hanyalah kedok untuk penipuan. Zeline tidak bisa lagi mengelak. Ketika pihak berwajib membawanya pergi, aku tahu itu adalah akhir dari karir dan kehidupannya yang selama ini ia bangun dengan cara yang kotor. Para media pun mengabarkan berita penangkapannya dengan penuh sorotan, dan tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Aku tidak merasa senang dengan kejatuhannya, ini bukanlah kemenangan yang murni. Tetapi ada sesuatu yang sangat memuaskan melihat wanita itu jatuh dengan cara yang ia pilih sendiri. Ia telah menyakiti terlalu banyak orang, dan sekarang hukum akhirnya menghukumnya. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin, melihat diriku sendiri. Aku telah melewati begitu banyak hal, dan ini adalah salah satu momen yang benar-benar mengubah hidupku. Semua yang kuperjuangkan untuk membongkar kebusukan Zeline akhirnya terwujud. Tetapi aku juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah babak baru dalam hidupku. Aku sudah cukup puas melihat Zeline mendapatkan balasan atas perbuatannya, namun aku tidak akan berhenti di sini. Aku masih punya banyak hal yang ingin kucapai, dan aku tahu bahwa dunia ini lebih luas daripada sekadar balas dendam. Aku memeriksa ponselku yang berdering lagi. Kali ini, itu adalah pesan dari Arvino. Laras, kita berhasil. Ini baru permulaan. Kamu siap untuk langkah selanjutnya? Aku tersenyum, menghapus sedikit rasa lelah di wajahku. Pesan itu adalah tanda bahwa tidak hanya aku yang sudah bangkit, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarku. Siap. Dengan Zeline di balik jeruji besi dan kebohongan yang terungkap, aku tahu sekarang aku memiliki kontrol penuh atas masa depanku, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Hidup Adrian, yang dulu penuh dengan kebanggaan dan ambisi, kini telah runtuh begitu dalam. Aku mendengar kabar bahwa dia terkena stroke ringan, sebuah pukulan yang menghancurkan sisa-sisa semangatnya. Keluarga Adrian yang dulu selalu ada untuknya kini menjauh. Ibunya yang biasanya siap membela apapun yang dilakukan anaknya, kali ini hanya diam, memilih untuk tidak ikut campur. Zeline, yang dulu selalu berada di sisinya dengan segala angkuhnya, kini terkurung di balik jeruji besi, tak bisa lagi memberikan dukungan apapun. Dan Adrian,
yang kini hanya seorang pria yang terpuruk, kesepian, dan kehilangan segalanya, akhirnya datang ke kantorku. Tanpa pemberitahuan, tanpa janji, tanpa keraguan. Ketika aku melihatnya berdiri di depan pintu kaca kantor, sejenak aku merasa hati ini tidak tahu harus berbuat apa. Raut wajahnya yang pucat, matanya yang sayu, dan tubuhnya yang tampak lebih kurus daripada yang terakhir kali kulihat. Itu adalah gambaran dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Aku tak percaya pada awalnya. Adrian? Di sini? Di depan pintu kantorku? Dia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, dan ketika aku membukanya, dia hanya berdiri di sana, seolah menunggu aku yang akan mengatakan sesuatu. Aku tak bisa langsung berbicara. Ada rasa bingung yang bercampur dengan rasa benci yang masih ada, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Adrian? Suaraku keluar lebih kaku dari yang kuterima. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia menghela napas panjang, dan aku melihat ada ketegangan di wajahnya. Aku tidak tahu harus kemana lagi, Laras. Keluargaku sudah tidak peduli. Zeline, dia di penjara. Teman-temanku sudah meninggalkan aku. Aku benar-benar sendirian. Suaranya terdengar serak, seperti seseorang yang tak pernah mengeluarkan kata-kata ini sebelumnya. Aku berdiri diam sejenak, mencoba menyerap semuanya. Adrian, pria yang telah menghancurkan hidupku, yang telah mengkhianatiku, yang telah membuatku merasa tak ada tempat untuk bernafas. Dia berdiri di depanku, seorang pria yang terpuruk dan terlantar. Ada bagian dari diriku yang ingin menertawakannya, menganggapnya sebagai pembalasan dari semua yang telah ia lakukan padaku. Tapi ada juga bagian dari diriku yang merasa tak tega. Dia sakit. Apa yang kamu harapkan dari aku, Adrian? Tanyaku dengan nada yang lebih dingin dari sebelumnya. Kamu datang kemari setelah semua yang kamu lakukan padaku? Setelah kamu menghancurkan hidupku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kasihan padamu? Dia menundukkan kepalanya, seolah merasa tak layak untuk melihatku. Aku tidak tahu lagi, Laras. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal atas semuanya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku butuh bantuan. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku tak bisa menahan diri. Rasa marah yang terkubur dalam diriku selama ini tiba-tiba muncul begitu saja. Bagaimana bisa dia berdiri di sini, meminta bantuan, setelah semua yang dia lakukan? Tapi aku juga tahu, ini bukanlah saatnya untuk melampiaskan kemarahanku. Tidak sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku, masih dengan suara yang tajam. Kamu datang ke sini, mengharap belas kasihan, tapi kamu sudah menghancurkan banyak orang, Adrian. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padamu lagi. Dia mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat mata itu, mata yang dulu penuh dengan kebanggaan dan ambisi, kini penuh dengan penyesalan yang mendalam. Aku tahu, Laras, aku pantas dihukum. Tapi aku tidak ingin mati seperti ini. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku tahu, permintaan maaf saja tidak cukup. Semua yang telah terjadi tak bisa dihapus dengan kata-kata. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan, sebelum aku akhirnya menarik napas dan berkata, Adrian, aku tidak bisa membantumu seperti yang kamu harapkan. Tapi aku bisa memberimu satu hal, kesempatan untuk memperbaiki hidupmu, meskipun itu mungkin sudah terlambat. Aku tak tahu apakah kata-kata itu benar-benar keluar dari hatiku, atau hanya sekadar kata-kata yang keluar karena kasihan. Tapi aku merasa, jika aku memberi sedikit kesempatan padanya,
dia mungkin bisa menemukan jalan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, terutama untuk dirinya sendiri. Aku tidak akan memberimu uang atau posisi dalam perusahaanku. Tapi aku akan bantu carikan perawatan medis yang kamu butuhkan. Dan itu saja, kataku dengan tegas. Adrian menatapku, matanya penuh rasa terima kasih yang sulit digambarkan. Terima kasih, Laras. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku tanpa bantuanmu. Aku mengangguk pelan. Jangan terima kasih sekarang, Adrian. Buktikan bahwa kamu bisa berubah. Itu baru pantas untuk aku terima. Saat Adrian pergi, aku berdiri di depan jendela kantorku, memandang keluar. Hujan turun dengan lebat, dan di luar sana, dunia terus berjalan, meskipun segala yang telah terjadi. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan meskipun Adrian datang dengan permintaan yang tak terduga, aku tak bisa melupakan begitu saja luka yang dia timbulkan dalam hidupku. Namun, aku juga tahu bahwa kadang, kehidupan memberi kesempatan kedua, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Adrian berdiri di depan pintu kantorku, tubuhnya tampak lebih rapuh daripada yang pernah kulihat. Wajahnya pucat, penuh penyesalan, dan matanya yang biasanya penuh ambisi kini, hanya menunjukkan kehancuran yang dalam. Aku tahu dia sakit, aku tahu dia terlantar, tapi ada satu hal yang lebih berat dari rasa kasihan yang muncul dalam diriku, keputusan yang sudah kuambil sejak lama. Ketika dia datang kepadaku dengan wajah penuh harap dan permintaan maaf yang terdengar begitu tulus, aku merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak. Namun, dalam diamku, pikiranku justru berpacu, kembali pada segala kenangan pahit yang telah menghancurkan hidupku. Bagaimana bisa aku melupakan begitu saja semua yang dia lakukan? Bagaimana bisa aku begitu mudah memberi maaf setelah semuanya? Dia telah meninggalkanku saat aku setia. Dia telah memilih Zeline, wanita yang dengan licik merebut tempatku dalam hidupnya, sementara aku menunggu dan bertahan dengan segala pengorbanan yang tak pernah dihargai. Aku tetap di sini, mencoba bertahan dengan semua luka yang dia tinggalkan. Jadi, sekarang, di saat Adrian terluka dan rapuh, aku harus merasa kasihan? Aku harus memberi maaf? Aku menatapnya dengan dingin, lebih dingin dari biasanya. Kau memilih meninggalkanku saat aku setia, Adrian, kataku dengan suara yang stabil, namun setiap kata yang keluar dari bibirku terasa seperti luka yang dalam. Kini giliranmu merasakan ditinggalkan saat rapuh. Adrian mencoba membuka mulutnya, tetapi kata-kata sepertinya tidak mampu keluar. Dia berdiri di sana, seolah berusaha mencari sesuatu dalam diriku, sesuatu yang bisa membawanya kembali ke dalam hidupku. Tapi aku sudah terlalu jauh. Semua itu sudah berlalu. Aku tidak meminta kamu untuk mengampuniku, Laras, katanya dengan suara serak, penuh penyesalan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku tidak ingin mati seperti ini, sendirian. Aku bisa merasakan sedikit rasa kasihan merayap di dalam hatiku, tapi itu tak cukup untuk menggoyahkan tekadku. Aku sudah terlalu lama menderita karena pengkhianatannya. Aku sudah terlalu lama menangisi masa lalu yang tak akan bisa kuubah. Adrian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua dariku. Tidak setelah semua yang dia lakukan. Jangan meminta maaf jika itu tidak tulus, Adrian. Jangan datang hanya karena kamu merasa sendirian dan rapuh. Itu tidak akan mengubah apapun. Suaraku semakin keras, lebih penuh penekanan. Kau merusak hidupku. Kau menghancurkan hatiku. Dan sekarang, kau meminta maaf karena kau terpuruk? Aku tidak ingin tahu. Aku berjalan menuju pintu, dengan langkah yang pasti, seolah aku tahu pasti bahwa ini adalah keputusan yang benar.
Saat aku membuka pintu, aku mendengar napasnya yang tercekat, namun aku tidak menoleh. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk meruntuhkan pertahananku. Dia hanya berdiri di sana, begitu hampa, begitu kecil. Aku merasa tak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Tidak sekarang. Tidak untuk orang yang telah mengkhianatiku. Aku sudah cukup menderita, Adrian. Aku tidak akan memberi maaf lagi. Bukan sekarang. Bukan untukmu. Aku menutup pintu dengan pelan, mendengar suara langkahnya yang mulai menjauh. Ketika suara langkah itu hilang, ada sejumput kelegaan dalam diriku, meskipun hati ini terasa kosong. Aku sudah memilih. Aku tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Dan jika aku terus membiarkan Adrian masuk ke dalam hidupku, aku akan kehilangan diriku sendiri. Setelah melalui begitu banyak cobaan, hari itu akhirnya datang, hari yang sebelumnya terasa begitu jauh, bahkan hampir tak mungkin tercapai. Sebuah undangan resmi datang ke meja kerjaku beberapa minggu sebelumnya. Aku membaca surat itu berulang kali, hampir tidak percaya. Aku telah terpilih sebagai pengusaha wanita berpengaruh untuk penghargaan tahunan yang diadakan oleh sebuah lembaga internasional yang mengakui kontribusi dalam bidang kemanusiaan dan pembangunan properti hijau. Aku tahu ini bukan hanya sebuah penghargaan biasa. Ini adalah simbol dari apa yang telah aku perjuangkan selama bertahun-tahun. Proyek-proyek yang membangun rumah untuk mereka yang membutuhkan, mendirikan pusat-pusat pendidikan di daerah tertinggal, serta menciptakan gedung-gedung ramah lingkungan yang tidak hanya indah tetapi juga berkelanjutan. Semua itu adalah buah dari kerja keras dan dedikasi yang telah kupupuk dalam diam, saat banyak orang meragukan kemampuanku. Ketika undangan itu pertama kali datang, aku sempat merasa bingung. Rasanya seperti sebuah dunia yang tidak lagi akrab. Dunia yang dulu telah menyakiti dan menyingkirkanku, kini memberikan penghargaan untuk apa yang telah kulakukan. Aku tahu betul bahwa aku tidak akan berdiri di sana tanpa perjuangan, tanpa kegigihan yang mendorongku untuk bangkit meskipun seringkali aku ingin menyerah. Hari penghargaan itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku dalam gaun hitam panjang yang anggun. Gaun ini bukan sekadar pilihan fashion. Ini adalah simbol dari kekuatan yang telah aku temukan di dalam diriku sendiri. Gaun ini membuatku merasa lebih dari sekadar wanita yang terluka. Gaun ini memberiku kesempatan untuk merayakan kebangkitan, aku yang baru, bukan Laras yang lama. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, dan mengingat setiap langkah yang membawaku ke titik ini. Setiap malam yang kulalui dengan air mata, setiap pertarungan yang kuberjuangkan sendirian. Semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Namun sekarang aku berdiri di ambang sebuah kemenangan yang sangat berarti. Ketika aku tiba di tempat acara, suasana begitu megah dan mewah. Para tamu yang hadir adalah para pengusaha dan pemimpin dunia yang sudah diakui. Dan aku, Laras, wanita yang pernah terjatuh dan terluka, berada di antara mereka, merasa seolah-olah aku tidak lagi seorang pemula. Aku telah menjadi bagian dari dunia ini, dan hari itu, aku akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku layak di sini. Saat namaku dipanggil, jantungku berdetak lebih cepat. Aku melangkah ke panggung dengan penuh keyakinan. Setiap langkahku terasa mantap. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu mereka melihat lebih dari sekadar seorang wanita yang mengenakan gaun indah. Mereka melihat seorang pejuang. Seorang wanita yang telah mengatasi segalanya dan mencapai puncak ini dengan usaha dan perjuangannya sendiri. Ketika aku sampai di podium, aku menerima penghargaan itu dengan senyuman yang tulus. Tapi dalam hati, ada rasa yang lebih dalam. Ini bukan hanya penghargaan untuk pekerjaan yang telah aku lakukan, ini adalah penghargaan untuk diriku, yang telah bertahan hidup meskipun dunia berusaha menghancurkanku. Terima kasih, kataku dengan suara yang mantap, namun penuh emosi.
Ini bukan hanya tentang saya. Ini adalah tentang semua orang yang telah mendukung saya dalam perjalanan ini. Tentang mereka yang percaya bahwa kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, satu proyek pada satu waktu. Aku melihat ke hadapan para tamu yang menyaksikan, dan mataku bertemu dengan matanya. Mereka yang dulu menertawakanku, yang meragukan kemampuan seorang wanita sepertiku untuk berdiri tegak di dunia ini. Aku tahu mereka mengagumiku sekarang. Namun tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa merasakan perjalanan ini seperti yang kurasakan. Mereka mungkin melihat keberhasilan, tetapi mereka tidak tahu seberapa dalam luka yang kutanggung untuk mencapai titik ini. Saat aku turun dari panggung dan kembali ke tempat duduk, aku merasakan betapa jauh aku telah pergi. Aku tidak hanya meraih penghargaan ini, tetapi aku juga telah meraih sesuatu yang lebih besar, kedamaian dalam diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses, bukan dengan dukungan dari orang-orang yang dulu menentangku, tetapi dengan kekuatanku sendiri. Aku telah mengubah setiap rasa sakit dan kehilangan menjadi bahan bakar untuk mencapai impian-impian yang lebih besar. Dan saat aku duduk di tempatku, aku merasakan sorakan dan tepuk tangan yang terdengar jauh, namun dalam hati, aku tahu satu hal, aku bukan lagi wanita yang dulu. Adrian kini tinggal di sebuah rumah kecil yang kumuh, sebuah kontrakan sederhana yang terletak jauh dari pusat kota. Rumah itu jauh berbeda dari kediamannya yang dulu. Rumah megah yang penuh dengan kemewahan, dengan kolam renang besar di halaman belakang dan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi di depan. Sekarang, rumah kecil ini hanya memiliki ruang sempit dengan dinding yang sudah mulai retak dan atap yang bocor di beberapa bagian. Tidak ada lagi perabotan mahal, hanya sisa-sisa barang-barang yang dia dan Zeline bawa saat mereka meninggalkan semuanya. Kehidupan yang mereka rencanakan begitu sempurna, kini berubah menjadi puing-puing. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman yang masih mengenal Adrian. Dia bercerita tentang bagaimana Adrian menghabiskan hari-harinya dengan kesepian yang mencekam, bahkan seringkali terlihat termenung, memandangi jendela rumahnya yang gelap. Aku tak bisa menghindar dari rasa lega yang mengalir begitu saja. Selama ini, aku sudah berusaha keras untuk bertahan, untuk melawan segala rintangan yang mereka buat dalam hidupku. Dan kini, akhirnya aku melihat bagaimana mereka harus menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Kehancuran yang mereka rencanakan untukku, kini datang dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan, kejatuhan yang lebih dalam dari sekadar hilangnya kekayaan, lebih pedih dari sekadar hilangnya status sosial. Namun, meskipun ada rasa lega, ada juga rasa hampa yang tidak bisa kuhindari. Apakah ini yang diinginkan oleh hati yang terluka? Lihatlah mereka sekarang, menderita dalam kesendirian mereka masing-masing. Adrian yang dulu begitu angkuh, yang selalu merasa bahwa dunia ini bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan, kini tak punya apa-apa lagi selain penyesalan yang terlambat. Apakah penyesalan itu pernah datang saat aku masih bersamanya? Aku teringat saat-saat aku menunggu dengan sabar, saat aku tetap setia meski dihancurkan oleh pengkhianatan demi pengkhianatan. Tidak ada yang menunggu Adrian di rumah itu sekarang. Tidak ada yang datang menolongnya. Zeline, yang dulu selalu dengan percaya diri merencanakan masa depan yang penuh dengan kekuasaan dan kekayaan, kini terpenjara. Vonis 7 tahun penjara telah dijatuhkan padanya, karena terbukti terlibat dalam penggelapan dana proyek-proyek yang merugikan banyak orang. Semua yang dia lakukan demi mempertahankan posisi dan kekuasaannya kini, harus dibayar dengan kebebasannya. Aku bisa membayangkan wajahnya yang dulu penuh dengan kemewahan, kini pucat pasi dan penuh kekesalan, terjebak dalam sel sempit, tanpa ada orang yang datang menjenguk. Meskipun hati ini merasa agak puas dengan kejatuhan Zeline, ada perasaan yang lebih dalam, perasaan kesedihan yang sulit dijelaskan. Aku tidak pernah menginginkan dia untuk berakhir seperti ini. Aku tidak ingin menjadi orang yang berpesta atas penderitaan orang lain. Tapi apa yang bisa kulakukan?
Mereka telah menghancurkan hidupku, dan kini mereka merasakan pahitnya karma yang mereka tanamkan. Berita tentang anak Zeline yang kini tinggal bersama ibu Zeline yang miskin juga sampai ke telingaku. Ibu Zeline, yang dulu selalu memandangku dengan penuh rasa rendah, kini harus merawat cucunya di sebuah rumah kecil yang penuh sesak. Di sana, tak ada kemewahan, tak ada kenyamanan, hanya ada rasa kekurangan yang tak bisa disangkal. Anak yang dulu mereka anggap sebagai lambang kebahagiaan kini terlahir ke dunia dengan kehidupan yang penuh kekurangan. Tak ada yang peduli lagi. Semua perhatian, semua harapan yang dulu mereka banggakan kini hilang begitu saja. Mereka yang dulu begitu angkuh dan menyombongkan diri, kini hanya bisa melihat masa depan mereka yang hancur begitu cepat. Aku berdiri di depan jendela kantorku, menatap kota yang sibuk di luar sana. Hati ini terasa begitu berat, seperti ada beban yang tak pernah benar-benar hilang. Aku tahu ini adalah hasil dari apa yang telah mereka lakukan, tetapi tetap saja, apakah aku merasa puas? Aku mencoba mengingat bagaimana rasanya ketika aku pertama kali mengetahui tentang pengkhianatan Adrian dan Zeline, bagaimana aku merasa dunia ini begitu gelap dan tak adil. Dan sekarang, meskipun mereka telah merasakan kejatuhan yang mereka rencanakan untukku, ada sebuah ruang kosong di dalam diriku yang tak bisa diisi oleh kemenangan semacam ini. Tiba-tiba, telepon di meja kerjaku berdering. Aku mengangkatnya tanpa berpikir panjang. Laras, suara di seberang terdengar lemah, dan aku mengenalinya. Itu suara Adrian. Apa yang kau inginkan, Adrian? Suaraku tidak bisa disembunyikan lagi. Ada ketegangan yang memancar, sebuah perasaan yang tak bisa kupendam lagi. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, katanya pelan. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal, aku salah. Semua yang terjadi adalah kesalahan besar. Aku sudah merasakan akibatnya, Laras. Aku terdiam sejenak, merenung. Suaranya terdengar begitu lemah, begitu penuh penyesalan. Tapi hatiku yang sudah keras dan terkoyak oleh pengkhianatannya tidak bisa begitu saja memaafkan semuanya. Terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak yang sudah hilang. Kau menyesal? Tanyaku, dengan suara yang begitu datar. Jika kau benar-benar menyesal, mengapa dulu kau menghancurkan semua yang kita punya? Mengapa kau membiarkan aku berjuang sendirian? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengampunimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Jawabnya, suara itu semakin melemah. Aku menarik napas panjang. Ini bukan waktunya untuk belas kasihan. Mereka sudah cukup membuatku terluka. Karma itu nyata, Adrian. Semua yang kau lakukan sekarang kembali padamu. Ini adalah balasan dari segala yang telah kau rencanakan untukku, kataku dengan tegas. Aku tidak akan pernah bisa menghapus semua yang terjadi begitu saja. Tidak, Adrian. Aku tidak bisa memaafkanmu. Adrian terdiam. Aku bisa merasakan bahwa dia tak lagi punya kata-kata untuk membela dirinya. Tak ada lagi alasan untuk membenarkan semua yang telah dia lakukan. Hanya ada keheningan yang terulur begitu lama, seolah waktu berhenti sesaat. Setelah itu, aku memutuskan sambungan telepon dengan perlahan. Aku menatap layar ponselku yang sudah gelap, kemudian menatap jendela kantorku yang penuh dengan pemandangan kota yang sibuk. Aku telah mengalahkan mereka. Tetapi, meskipun mereka merasakan kehancuran yang mereka rencanakan untukku, hidupku kini lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan yang aku buat, untuk tidak memberikan maaf, untuk melanjutkan hidupku, adalah pilihan yang benar. Karma telah datang, dan aku bebas. Aku menatap keluar jendela kantor dari gedung 20 lantai milikku. Pemandangan kota yang sibuk di bawah sana, gemerlap cahaya malam yang tak pernah tidur,
memberi perasaan yang tak terucapkan, sebuah rasa pencapaian yang lebih dalam daripada sekadar kesuksesan materi. Senyuman tipis terukir di bibirku. Bukan karena balas dendamku berhasil, bukan karena mereka yang telah meremehkanku kini merasakan kehancuran yang mereka rencanakan untukku. Bukan pula karena aku bisa melihat mereka jatuh begitu rendah. Tidak. Senyuman ini adalah bukti bahwa aku telah membuktikan satu hal yang jauh lebih penting. Jangan pernah remehkan kekuatan perempuan yang tersakiti, tapi bangkit dengan kepala tegak. Di saat dunia mencibir dan meremehkan, di saat aku merasa terpojok oleh pengkhianatan dan rasa sakit yang begitu dalam, aku memilih untuk bertahan. Aku memilih untuk bangkit dan meraih kembali apa yang menjadi hakku. Bukan dengan cara yang kejam atau penuh kebencian, tetapi dengan cara yang penuh perhitungan dan keberanian. Aku adalah perempuan yang telah jatuh, namun tidak pernah menyerah untuk bangkit. Aku adalah perempuan yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya, karena aku tahu, kekuatanku tidak akan pernah tergerus oleh pengkhianatan. Di luar sana, dunia terus berputar. Orang-orang akan terus mengejar ambisi mereka, berjuang untuk mencapai puncak. Namun, aku tahu satu hal, di balik segala rintangan dan perasaan terluka, aku selalu punya kemampuan untuk meraih apa yang kuinginkan. Aku telah melampaui segala yang mereka rencanakan untukku, dan kini, aku memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Aku menatap kota yang penuh dengan harapan dan impian. Dunia ini luas, dan aku, kini, siap untuk melangkah lebih jauh. Kisah Laras adalah perjalanan tentang pembalasan yang penuh perhitungan, namun juga tentang menemukan kekuatan dalam diri setelah dihancurkan oleh orang-orang terdekat. Dimulai dengan pengkhianatan dan kehancuran yang sengaja diciptakan oleh suaminya, Adrian, dan istri muda, Zeline. Laras menghadapi serangkaian peristiwa yang menguji batas kesabarannya. Namun, meskipun dunia seolah runtuh di hadapannya, Laras tidak menyerah. Ia memilih untuk bangkit, menggunakan segala kecerdasan dan strategi untuk melawan para pengkhianatnya, dan pada akhirnya merebut kembali hidupnya. Karma, yang datang dengan cara yang tak terduga, menghancurkan mereka yang pernah menghancurkan Laras. Adrian dan Zeline merasakan pahitnya kejatuhan yang mereka sendiri tanamkan, dan meskipun Laras merasa lega atas kehancuran mereka, ada juga kekosongan dalam dirinya. Namun, justru melalui proses ini, Laras menemukan kekuatan dan kebebasan yang lebih besar, kebebasan dari rasa sakit yang dulu menghantuinya. Akhir dari kisah ini bukan sekadar tentang pembalasan, tetapi tentang bagaimana seorang wanita yang pernah dihancurkan dapat bangkit dan menemukan kedamaian. Laras tidak hanya mengalahkan mereka yang berusaha menghancurkannya, tetapi ia juga mengalahkan keraguannya sendiri dan memilih untuk melanjutkan hidup dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Karma memang datang pada mereka yang pantas mendapatkannya, tetapi lebih dari itu, Laras membuktikan bahwa kesetiaan pada diri sendiri dan keberanian untuk menghadapi rasa sakit bisa mengubah segalanya.